Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah insya Allah kita lanjutkan kajian dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan mufattiratus saum, yaitu pembatal-pembatal puasa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa man akala aw syariba aw iktahala bima alima wusulahu ila halqihi min kuhlin wa nahwi. Barang siapa yang makan atau minum atau mengenakan kuhel, celak, bima alima wusulahu ila halqihi, di mana dia mengetahui ada sesuatu yang sampai ke kerongkongannya, ya maka itu membatalkan puasa. Ya, kita bahas satu-satu. Berarti kita menyimpulkan dari perkataan penulis di sini, barang siapa yang makan atau minum atau memasukkan ke dalam lambungnya ya makanan atau minuman, baik melalui jalan mulut atau hidung atau selainnya, jalan-jalan selainnya, selama itu memasukkan makanan atau minuman, ya maka ini termasuk pembatal puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian ya benang putih di antara benang hitam, yaitu dari waktu fajar. Maka di sini kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum ketika masih malam. Maka ketika sudah datang waktu fajar, berarti makan dan minum tidak dibolehkan lagi. Ya, maka di sini ya apapun yang kita masukkan ke lambung itu berarti tidak boleh bagi kita untuk ya melakukannya, karena itu akan membatalkan puasa. Tetapi ya di sini sebenarnya ada perincian. Yang pertama adalah kalau yang dimasukkan ke lambung itu adalah memang makanan atau minuman yang memberikan nutrisi, atau secara urf disebut makan atau minum, seperti ya memakan makanan, nasi, roti atau minuman gitu ya. Maka itu jelas para ulama bersepakat ini jelas membatalkan puasa. Tetapi kalau misalnya yang dimasukkan ke lambung itu adalah bukan secara urf, bukan termasuk makanan atau bukan termasuk minuman, ya maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti misalnya kalau kerikil dimasukkan begitu ya. Ya ini termasuk bab permisalan. Misalnya gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang bukan makanan masuk ke lambung, seperti kerikil. Ya, nauzubillah min dzalik tentunya. Maka sebagian ulama seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada makna makan dan minum di sini. Ya, tidak ada makna makan dan minum di sini. Ya, jadi pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah intinya adalah apakah itu bisa disebut sebagai makan atau minum secara urf. Kalau bisa disebut secara makan dan atau minum, maka itu membatalkan puasa. Kalau tidak, maka tidak. Akan tetapi pendapat yang disebutkan oleh penulis di sini, apapun yang masuk ke lambung, walaupun itu bukan ya
tergolong makanan secara urf, maka itu termasuk membatalkan puasa. Jadi kita lihat perbedaan antara dua pendapat ini. Ya, tentunya dalam rangka kehati-hatian lebih baik kita menghindari apapun itu yang itu kemudian masuk ke lambung, lebih baik kita menghindari. Taib. Kemudian termasuk dalam masalah ini penulis katakan di sini awik tahala bima alima wusulahu ila halki. Ketika seseorang mengenakan celak, kemudian dia mengetahui kalau dia mengenakan celak ini maka akan ada sesuatu yang sampai ke kerongkongannya karena rasanya misalnya, atau ya naam, karena ada sesuatu yang dia rasakan ada di kerongkongannya. Maka ini menurut pendapat mazhab Hambali, yaitu yang sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, itu membatalkan puasa juga karena ada sesuatu yang masuk ke kerongkongannya, yang kemudian itu masuk kemudian bisa jadi ke lambung. Ya, maka berarti ini masuknya sesuatu ke lambung atau ke kerongkongan melalui jalur mata, ya, walaupun itu bukan jalur yang normal untuk memasukkan sesuatu ke lambung, tetapi ala kulli hal itu realita bisa kita rasakan, ya. Sesuatu bisa kita rasakan di kerongkongan ketika mengenakan kuhel. Maka ini membatalkan puasa menurut mazhab, yakni menurut mazhab Hambali. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita lihat kaidah beliau tadi, selama tidak disebut makan atau minum secara urf, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka ketika orang mengenakan celak, ya, bahasa Indonesianya, ya, kuhel, iktihal, kemudian ada sesuatu yang dirasakan di kerongkongannya, tidak kita katakan dia sedang makan atau tidak kita katakan dia sedang minum. Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tidak membatalkan puasa. Ala kulli hal, ya, dalam masalah ini dalil dari kedua pendapat sama-sama, yakni sama-sama kuat, tetapi kita memilih yang lebih hati-hati, yaitu kita hindari hal-hal yang bisa membuat ada sesuatu yang masuk ke lambung atau ke kerongkongan. Kemudian penulis berkata, au adkhala ila jawfihi syai'an aw wajada ta'ma 'ilkin madaghahu bihalqihi aw wasala ila famihi nukhamatun fabtala'aha. Atau, ya, pembatal puasa yang ketiga, pembatal puasa yang pertama menurut penulis makan dan minum dan semua hal yang masuk ke lambung, ya, walaupun itu tidak dikatakan makanan atau minuman secara urf. Kemudian pembatal puasa yang kedua mengenakan celak, kalau itu kemudian ada sesuatu yang masuk ke kerongkongannya terasa. Kemudian pembatal puasa yang ketiga ketika seseorang memasukkan ke, ya, tubuhnya selain lambung, seperti misalnya masuk ke otaknya atau ke duburnya, ya, atau ke duburnya, seperti ketika ada misalnya ada pengobatan yang dimasukkan ke melalui, ya, mohon maaf, lubang dubur, maka ulama mazhab Hambali di sini menyebutkan itu, ya, membatalkan puasa juga. Karena apa? Karena itu akan masuk, ya, itu akan masuk pada akhirnya akan masuk ke lambung, ya, walaupun tidak melalui jalur yang normal. Jalur yang normal adalah melalui mulut atau melalui hidung. Ya, ketika seseorang misalnya istinsyak, air dimasukkan ke hidung kemudian terlalu kuat, maka air akan masuk ke kerongkongan. Ini jalur yang paling normal untuk masuk ke lambung antara mulut atau rongga hidung. Tapi kalau misalnya ada jalur-jalur yang lain seperti ya, lubang dubur misalnya, maka itu juga membatalkan puasa. Dan kembali lagi dalam masalah ini, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita ingat kaidah beliau, selama tidak disebut sebagai makan atau minum, maka tidak membatalkan puasa. Ya, kaidahnya jelas. Dua pendapat ini kaidahnya sama-sama jelas. Yang pertama, segala apapun yang masuk ke dalam tubuh kita,
ya, kemudian yakni ke dalam rongga di dalam, yakni jauf, yakni lambung, ya, usus dan selainnya, ya, baik itu melalui mulut, rongga hidung, atau melalui mata seperti celak tadi, atau ya bisa jadi telinga ketika air masuk ke dalam telinga kemudian, ya, atau melalui lubang dubur tadi. Ini pendapat di mazhab Hambali, dan itulah yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga standarnya jelas. Selama itu bukan makan atau minum, maka itu tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Ala kulli hal, ana lebih cenderung pada pendapat yang lebih hati-hati di sini, ya, mengingat sama kuatnya dalilnya, ya, dalilnya mazhab adalah dikiaskan dengan makanan dan minuman. Nah, ini tidak disebut sebagai makanan atau minuman, atau tidak disebut sebagai makan atau minum, tetapi dikiaskan. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau lebih disiplin pada lafaz ayat, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai, ya, tampak jelas benang putih di antara benang hitam dari waktu fajar. Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan bahwa thayyib, berarti yang membatalkan puasa adalah makan atau minum. Kalau tidak disebut makan atau minum secara urf, maka tidak membatalkan puasa. Dua pendapat ini sama-sama kuat, dan ana lebih cenderung pada pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Kemudian penulis berkata, aw wajada ta'ma ilkin madaghahu bihalqihi, atau ketika seseorang merasakan rasa dari ilk itu sesuatu yang dia seperti permen. Ya, mungkin Anda langsung contohkan yakni benda kontemporer, ya. Seperti permen karet misalnya, atau permen biasa. Ketika kita masukkan ke mulut, maka kita akan merasakan rasanya di lidah tentunya dan di kerongkongan kita. Maka seperti ini juga membatalkan puasa. Nah, bisa jadi permen karetnya tidak ditelan, tetapi rasanya sampai ke kerongkongan, ini membatalkan puasa juga. Kemudian, awwasala ila famihi nukhamah, atau masuk ke dalam mulutnya itu nukhamah atau dahak. Ya, dahak, baik itu dari yakni rongga hidung, atau dari kerongkongan, atau dari dada. Terkadang dahak bisa dari dada, ketika orang misalnya batuk-batuk begitu, ya, atau dari rongga hidung, pilek misalnya, kemudian dia menuju ke mulut, ya, dahak tersebut menuju ke mulut, kemudian ditelan, fabtala'aha, maka ini membatalkan puasa. Ya, karena ini bisa dihindari, ini kata mazhab. Ketika dahak tersebut sampai ke mulut, kita bisa menghindari untuk tidak menelannya. Yaitu apa? Dengan cara meludahkannya, dengan cara membuangnya. Ya, dan ketika misalnya itu ditelan, apalagi dahak itu sesuatu yang mustakzar, yang menjijikkan begitu, ya, maka ini membatalkan puasa. Karena tidak ada masyakoh untuk membuangnya. Ya, ini argumentasinya. Tetapi, ya, pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama seperti misalnya Syekh Utsaimin, ini juga pendapat kedua di mazhab Hambali, yaitu bahwa dahak itu mirip seperti ludah. Ya, statusnya mirip seperti ludah, sama-sama susah juga untuk kita menghindari. Ya, dan apalagi kalau pakai pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menelan dahak tidak kita katakan dia sedang makan atau minum, gitu ya. Maka ini menunjukkan, ya, ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini ada perbedaan pendapat juga di kalangan ulama dalam masalah menelan dahak. Ya, dan Allah alam dalam masalah ini dahak lebih dekat kalau kita kiaskan dengan ludah, karena sama-sama dari tubuh kita sendiri. Ya, sama-sama dari tubuh kita sendiri, maka tidak masalah kalau kita kemudian menelannya. Akan tetapi lebih baik untuk membuangnya, mengeluarkannya
Karena itu adalah suatu yang mustakdzar, menjijikkan, ya, dan lebih afdal untuk kita ya tidak menelannya. Baik. Kemudian kalau misalnya kita ambil pendapat mazhab misalnya, bagaimana kalau misalnya nanti muncul pertanyaan, berarti kita nggak boleh menelan dahak ketika dahak tersebut ada di mulut kita, ya. Tapi kalau masih di kerongkongan maka tidak masalah. Ini sudah ada di mulut. Apakah kita akan mengeluarkan? Kita lagi sholat misalnya, ya bagaimana? Ya maka jawabannya adalah antum kalau misalnya ada dikhawatirkan ada dahak ketika sholat harus sedia sapu tangan misalnya. Maka ketika sholat harus dikeluarkan ke sapu tangan, dibuang ke sapu tangan. Ala kulli hal, kalau memakai pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama, dan itu riwayat kedua di mazhab Hambali, ya, riwayat kedua di mazhab Hambali, pendapat kedua di mazhab Hambali, karena satu mazhab itu bisa jadi memiliki beberapa pendapat. Tidak hanya mazhab Hambali yang demikian, Syafi'i, Maliki, Hanafi, demikian juga. Ya, maka pendapat yang kedua di mazhab, dahak tidak membatalkan puasa, ya. Dalam skenario yang kita sebutkan tadi, ketika dia sudah sampai ke mulut dan seterusnya. Tapi kalau sudah keluar bibir, kemudian ditelan lagi, ya ini kita anggap ini sudah di luar tubuh, ini baru membatalkan puasa. Kalau kita pakai standarnya mazhab, yaitu semua yang masuk ke rongga tubuh, ya, walaupun itu bukan disebut secara urf sebagai makan atau minum. Taib. Kemudian penulis berkata awistaqa'a faqa'a, atau seseorang yang muntah dengan sengaja, seperti memasukkan jari ke rongga mulut misalnya, atau melihat sesuatu yang menjijikkan, mendengar sesuatu yang menjijikkan, atau bahkan disebut oleh para fuqaha membayangkan sesuatu yang menjijikkan, mencium sesuatu yang menjijikkan, maka ini ya ini semua adalah cara muntah dengan sengaja. Mungkin mendengar sesuatu yang menjijikkan, mungkin kita tidak terbayang bagaimana. Tapi itu bisa, ya, itu bisa. Intinya melakukan muntah dengan sengaja, kemudian muntah baik sedikit atau banyak, itu membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dzara'ahu qai' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Ya, barang siapa yang tidak sengaja muntah sementara dia berpuasa, maka tidak wajib baginya qada. Sedangkan kalau dia itu muntah dengan sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqada. Ya, ini berarti pembatal puasa yang keempat. Pembatal puasa yang keempat. Baik. Dan dalam masalah ini, ya, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama dengan pendapat mazhab, pendapat mu'tamad mazhab. Ya, bahkan di sini wallahu alam, di sini ada ijma'. Ya, Allah alam, di sini ada ijma'. Karena jelasnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dzara'ul qai' fala qada' alaihi wa man istaqa fa alaihi al-qada' atau falyaqdi." Ya, barang siapa yang muntah tidak dengan sengaja, maka tidak ada qada' baginya, yakni puasanya masih sah. Sedangkan kalau dia muntah dengan sengaja, kemudian muntah beneran, baik jumlahnya sedikit atau banyak, maka wajib baginya qada', yakni puasanya tidak sah. Kemudian pembatal yang kelima adalah tentang keluarnya mani. Tentang keluarnya mani. Penulis berkata, au karraron nadhara fa amna, au istamna, au qabbala, au lamasa, au basyara dunal farji fa amna au amdha. Maka ini membatalkan puasa. Ya, jadi kalau kita bahas satu-satu, ketika seseorang keluar mani, karena misalnya mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasanya karena ya rufi al-qalam an thalathah. Ya, pena itu diangkat dari 3 orang, diantaranya adalah orang yang tidur. Maka ketika seseorang itu mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, dan yang kita maksud siang hari mencakup pagi, siang dan sore, ya. Maka ketika dia kemudian mimpi basah, maka ini
puasanya tetap sah. Ya, karena kondisi tidur pena itu diangkat. Itu bukan hal yang merupakan perbuatan dia sendiri. Tidak sengaja dilakukan. Karena itu adalah mimpi basah. Tetapi kalau misalnya seseorang itu melihat sesuatu yang mengundang syahwatnya, kemudian mengulang-ulang melihatnya tersebut sampai keluar mani. Ya, perhatikan harus ada kata kuncinya adalah karroro, mengulang. Karena kalau hanya melihat sekali kemudian keluar mani, ya, cuma melihat tapi langsung keluar mani, ini tentunya bisa jadi kita sebut kelainan, ya. Maka ini tidak membatalkan puasa, karena kalau orang melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya cuma sekali kemudian langsung keluar mani, ini berarti ya bukan faktor kesengajaan, berarti ada kelainan, berarti ada kondisi medis tertentu, ya. Sehingga ya tidak batal puasanya, ma'dzur, memiliki uzur. Tetapi ketika dia melihat berkali-kali sampai keluar mani, ya ini hanya sekedar melihat. Karena kalau misalnya dia melakukan mubasyarah, yakni misalnya menyentuh ya zakarnya tersebut dengan tangannya misalnya, sehingga kemudian kita katakan ini masturbasi, itu akan disebutkan oleh penulis sebentar lagi. Masturbasi membatalkan puasa. Masturbasi sehingga sehingga keluar mani maka membatalkan puasa. Di sini kasusnya orang yang hanya sekedar melihat, tetapi dia mengulang-ulang melihatnya tersebut, tidak hanya sekali kemudian dia hindari begitu ya, tapi dia tetap fokus pada apa yang dia lihat, kemudian dia keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Ya, maka ini membatalkan puasa. Atau masturbasi, ya, awistamna, di sini kata penulis au qarraran nazar fa'amna, atau dia mengulang-ulang pandangannya sehingga dia keluar mani, awistamna, atau dia masturbasi sehingga dia keluar mani, maka ini juga membatalkan puasa. Mengapa? Karena masturbasi adalah yakni sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli. Ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, yaitu orang yang berpuasa itu harus menahan syahwatnya. Orang yang berpuasa itu harus menghindari ya syahwatnya dan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud syahwat di sini adalah ya syahwat jima dan juga syahwat yang bisa dihukumi seperti jima, seperti masturbasi, sehingga keluar mani. Maka ini ya kelezatan syahwatnya sama, atau bisa kita katakan mirip dengan ya orang yang melakukan jima. Taib. Kemudian penulis berkata au qabbala au lamasa, atau ketika seseorang mencium atau menyentuh sehingga dia keluar mani, maka ini juga membatalkan puasa karena ini juga adalah syahwat. Ya. Au basyara dunal farji, atau dia melakukan mubasyarah tetapi bukan di farj, bukan di kemaluan. Yakni jima tapi bukan di kemaluan. Berarti enggak disebut jima, ya. Makanya disebut mubasyarah di sini. Yakni kalau jima antara zakar dengan kemaluan, tapi kalau ini antara zakar dengan selain kemaluan, sehingga kemudian itu keluar mani, maka ini juga syahwat dan ini membatalkan puasa. Dan kasus-kasus ini bukan jima, ya, karena jima itu harus hasyafah masuk ke dalam kemaluan wanita, ya. Jadi itu bukan jima. Ya, itu baru jima yang kita sebut, ya. Kalau hasyafah masuk itu jima. Kalau seseorang melakukan jima itu akan dibahas nanti insyaallah. Harus qada dan kafar. Itu dibahas nanti insyaallah. Tapi di sini ya ketika seseorang mengulang-ulang pandangannya, ya, kemudian keluar mani, atau masturbasi kemudian keluar mani, atau mencium atau menyentuh
atau mubasyarah, ya, menyentuhkan zakarnya ke selain farj, ya, maka kemudian keluar mani, maka ini ya hanya qada saja. Ya, hanya wajib qada. Baik. Kemudian penulis berkata di sini juga au amda. Apa yang disebut dengan amda? Ya, tetapi sebelum ke sana, anak baru teringat. Ya, bagaimana kalau seseorang keluar mani, tapi bukan karena hal-hal yang disebabkan di atas. Misalnya karena penyakit, atau misalnya karena kedinginan. Ya, Allah alam, apakah benar-benar secara medis kedinginan bisa mengeluarkan mani? Tapi sejauh yang Anda baca, kalau tidak salah Anda pernah membacanya, kalau yakni di kitab fuqaha, ya, maka dalam kasus-kasus seperti ini maka tidak membatalkan puasa karena itu adalah bukan ya perbuatan dari dia, akan tetapi itu adalah karena penyakit atau karena ya cuaca yang terlalu dingin. Mirip seperti orang yang melihat sekali kemudian langsung keluar mani, maka ini juga ini semacam kelainan juga, makanya disebut ya tadi tidak membatalkan puasa. Baik. Sekarang penulis berkata, bagaimana dengan orang yang keluar madhi? Madhi itu adalah cairan yang keluar ketika seseorang bangkit syahwatnya. Maka di sini pendapat di mazhab, keluarnya madhi itu bisa membatalkan puasa kalau disertai mubasyarah. Kalau disertai sentuhan. Seperti ketika seseorang masturbasi. Dia masturbasi tetapi tidak sampai keluar mani, tapi keluar madhi. Menurut mazhab Hambali batal puasanya. Karena dikiaskan dengan mani. Ini juga syahwat. Ini juga syahwat. Atau seseorang mencium istrinya atau menyentuh istrinya sehingga keluar madhi. Ini juga karena apa? Keluarnya madhi disertai dengan sentuhan, disertai dengan mubasyarah. Maka ini membatalkan puasa juga. Atau ketika seseorang melakukan mubasyarah, zakarnya disentuhkan dengan selain farj, zakarnya disentuhkan dengan selain farj, kemudian tidak sampai keluar mani tapi keluar madhi, maka ini membatalkan puasa juga. Ya, mengapa? Karena mazhab mengkiaskan antara kasus ini dengan keluarnya mani. Ini sama-sama syahwat. Nah, ini belum keluar mani tapi sama-sama bukti bahwa dia keluar madhi, itu berarti ya indikasi bahwa ada syahwat di situ. Tetapi kalau keluarnya madhi tanpa mubasyarah, tanpa sentuhan, seperti misalnya ketika seseorang melihat sekali kemudian keluar madhi, ini mungkin sama kelainan juga ya. Melihat sekali kemudian dia alihkan pandangannya tapi langsung keluar madhi, ini juga tidak membatalkan puasa. Sama seperti kasus mani, tidak membatalkan puasa. Tapi bedanya sekarang, kalau seseorang melihat berkali-kali, kemudian keluar madhi, maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada mubasyarah, karena tidak ada sentuhan. Ya, karena tidak ada sentuhan. Maka mazhab melihat ini tidak terlalu, keluar madhi, tapi tidak terlalu kuat syahwatnya karena tidak ada sentuhan. Berbeda dengan kasus mani, kalau melihat berkali-kali kemudian mani keluar, maka ini jelas membatalkan puasa. Tapi kalau melihat berkali-kali kemudian keluar madhi tanpa ada sentuhan sama sekali, cuma melihat, ya, maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang ada di mazhab. Tetapi pendapat kedua yang ada di mazhab, kalau tadi adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang baku, ya, pendapat ofisial gitu ya. Pendapat ofisial dari mazhab Hambali. Tapi pendapat kedua dari mazhab Hambali adalah keluarnya madhi tidak membatalkan puasa sama sekali. Baik dengan mubasyarah atau tanpa mubasyarah. Baik karena masturbasi atau karena mencium atau karena menyentuh atau karena mubasyarah, zakarnya menyentuh selain farj dari istrinya,
kemudian keluar madhi saja, tidak sampai keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat kedua di mazhab, dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Allah alam ini yang lebih ana lebih cenderung pada pendapat ini karena syahwatnya madhi berbeda dengan syahwatnya mani. Taib. Ini adalah pembatal puasa yang keenam kalau kita menghitung sesuai pendapat standar di mazhab Hambali. Pembatal puasa pertama makan dan minum, pembatal puasa kedua mengenakan celak, memakai celak sehingga terasa ada sesuatu di kerongkongannya. Pembatal puasa yang ketiga itu adalah memasukkan ke rongga tubuhnya walaupun bukan melalui jalur mulut atau rongga hidung seperti melalui dubur misalnya, pengobatan bisa jadi ada yang dimasukkan melalui lubang dubur, maka ini juga membatalkan puasa menurut mazhab Hambali. Kemudian pembatal puasa yang keempat muntah dengan sengaja, dan ini para ulama bersepakat, para ulama bersepakat. Kemudian yang kelima keluarnya mani. Dengan perincian-perincian seperti tadi. Tidak semua keluarnya mani membatalkan puasa. Seperti keluar mani ketika mimpi basah, keluar mani ketika itu penyakit, keluar mani ketika kedinginan, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi yang jelas secara umum pembatal puasa yang kelima adalah keluarnya mani. Pembatal puasa yang keenam keluarnya madhi. Kalau kita pakai pendapat mazhab, keluarnya madhi ketika itu disertai dengan sentuhan atau mubasyarah. Baik, sekarang pembatal yang ketujuh. Pembatal puasa yang ketujuh adalah al-hijama. Au hajama au ihtajama wa dhahara damun amidan mukhtaran dzakiran li shaumhi aftara. Pembatal puasa yang ketujuh adalah hijama. Bekam. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam, orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tetapi hadis ini diperselisihkan statusnya. Imam Ahmad, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini sahih. Tetapi mazhab yang lainnya, 3 mazhab yang lain menilai hadis ini dhaif. Menilai hadis ini dhaif. Maka anak sering katakan perkara pendapat di antara mazahib itu adalah perkara untuk mentarji, untuk memilih mana pendapat yang paling kuat, itu relatif. Dan ini adalah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang main-main. Kita maksimal dengan kapasitas ilmu kita, bisa jadi kita hanya boleh mengatakan ana lebih cenderung pada pendapat ini karena berdasarkan studi ana lebih puas dengan pendalilan pendapat ini. Tetapi untuk mengatakan inilah yang rajih, inilah yang kuat, yang lain lemah pendapatnya, ini butuh istihad. Yang seperti ini butuh istihad. Maka ketika kita mendengar ustadz kita memilih salah satu pendapat, kemudian tidak memilih pendapat yang lain, tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa ini yang pasti benar, yang pasti kuat itu yang pendapat yang dipilih ustadz kita. Pendapat yang tidak dipilih ustadz kita itu pasti lemah. Tidak demikian. Dalam masalah fikih tidak demikian. Berbeda dengan masalah akidah. Dalam masalah fikih, semakin antum belajar, semakin antum merasa antara pendapat-pendapat tersebut abu-abu. Jadi tidak begitu. Awalnya mungkin ketika masih belajar sedikit, Thayyib ini yang kuat, Masya Allah, ini yang lemah. Tapi semakin kita belajar, semakin kita merasakan ini kuat juga yang ini, begitu ya. Jadi dalam masalah ini ana merasa penting sekali untuk menyebutkan ini, walaupun ana mengatakan di kajian ini ana cenderung pada pendapat ini, ana cenderung pada pendapat itu kembali pada ana pribadi, tetapi pendapat orang lain bisa jadi orang lain cenderung pada pendapat yang lain, dan bisa jadi yang ustadz kita pilih itu bisa jadi adalah pendapat yang marju di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita berusaha, seluruh para ulama berusaha untuk mencari tahu mana pendapat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara
berbagai pendapat ini ada satu pendapat yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini masalah istihadiyah, maka pendapat yang lain ya tidak berdosa ketika seseorang memilihnya ketika itu berdasarkan dari hasil istihadnya. Seorang ulama misalnya memilih pendapat yang tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat satu pahala karena istihadnya. Ulama lain setelah dia beristihad kemudian mendapat pendapat yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahada al-hakim ya fa asab falahu ajran wa idza istahada fa akhta falahu ajrun wahid." Ketika seorang hakim, yakni seorang mustahid beristihad kemudian dia benar, ya maka dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan kalau dia beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan ketika seorang mustahid beristihad kemudian benar, nah ini berarti ada satu pendapat yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini menunjukkan dan kita tidak tahu yang mana. Kita hanya bisa melakukan kemampuan maksimal, mengerahkan kemampuan maksimal kita untuk mengetahui kira-kira mana pendapat yang dikehendaki, yang dianggap benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ustadz kita atau guru kita pilih belum tentu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ini kita harus toleransi. Tapi kalau kita talibul ilm, kita belum bisa memilih sendiri, kita harus mengikuti ilmu yang sampai ke kita. Kita tahunya kita diajarin ustadz kita diajarin guru kita cenderung pada satu pendapat, ya sudah kita ikuti itu. Ya, kalau guru kita satu, kalau guru kita banyak, ada beberapa mereka memilih pendapat yang berbeda-beda. Toib, sekarang antum harus memilih sesuai berdasarkan studi antum yang ada, mana pendapat yang pendalilannya paling kuat menurut antum, menurut kondisi studi kita saat ini. Kalau tetap tidak bisa, pilih guru yang paling kita percayai dari segi keilmuan dan ketakwaannya dan kewaroannya. Ya, itu caranya dalam menyikapi masalah fikih yang berbeda-beda. Baik. Kalau kita melaksanakan sesuai yang diwasiatkan oleh para ulama dalam menanggapi perbedaan fikih seperti ini, maka insya Allah ya tidak ada pergesekan, ya tidak ada pergesekan yang tidak perlu, ya tidak ada pergesekan yang tidak perlu. Baik. Jadi dalam masalah bekam, Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis ini, sehingga konsekuensinya adalah bekam itu membatalkan puasa, baik orang yang membekam atau orang yang dibekam. Tetapi kemudian ya apa maslahat atau apa penyebabnya? Mengapa kemudian kalau hadis ini sahih, mengapa kemudian syariat menetapkan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya? Ya, orang yang dibekam batal puasanya karena bekam itu akan menurunkan kebugaran tubuhnya, kekuatan tubuhnya. Dia bisa jadi lemas, ya sehingga itu akan membahayakan dia ketika berpuasa. Ya, maka akhirnya ya itu di antara hikmahnya mengapa puasa orang ini yang dibekam ini kemudian ya batal. Tetapi kemudian orang yang membekam, apa penyebabnya? Apa hikmah dibalik? Mengapa syariat berdasarkan asumsi kalau hadis tadi itu sahih, ya? Apa hikmahnya? Mengapa syariat menilai ya atau menetapkan bahwa puasa orang yang membekam itu juga batal? Jawabannya adalah karena ketika orang membekam bisa jadi ada darah yang muncrat-muncrat begitu ya, sehingga khawatirnya darah tersebut masuk ke ya, mulut dari orang yang membekam. Ini secara ghalib, apalagi di zaman dahulu. Baik. Dan ini ya yang disebutkan oleh para ulama ini adalah masalah bekam. Adapun masalah fasdu itu mengambil darah dengan cara menyobek otot, dan para ulama wallahu alam menyebutkan donor darah itu termasuk jenis dari fasdu. Demikian juga syartu itu menyayat kulit untuk mengambil darah, maka ini juga ini sama seperti fasdu, yakni tidak membatalkan puasa.
Karena fasdu dan syartu berbeda dengan hijamah, berbeda dengan bekam. Ya, berbeda dengan bekam. Dan yang dimaksud oleh yang disebutkan di hadis adalah hijamah, afdalul hajim wal mahjum. Maka hanya hijamah yang membatalkan puasa. Hanya bentuk mengeluarkan darah yang namanya hijamah yang membatalkan puasa. Adapun bentuk mengeluarkan darah yang lain seperti fasdu, syartu, atau orang luka, ya ini juga darahnya keluar. Maka ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat mazhab Hambali. Tapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tadi kita katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bekam itu membatalkan puasa. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau melihat hadis tadi afdalul hajim wal mahjum, beliau melihat illah, beliau melihat sebab mengapa hijamah itu, mengapa bekam itu membatalkan puasa. Karena bisa membuat lemas. Kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah kita jelaskan kaidah beliau sejak dari awal kitab Thaharah. Beliau sangat berpegang teguh pada illah, pada sebab. Kalau sebab ini ada, ya maka hukumnya juga ada. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fasdu, orang bisa lemas juga karena fasdu. Kita nggak terima kalau kita katakan hijamah bekam bisa bikin lemas, tapi fasdu nggak bisa bikin lemas gitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menerima itu. Fasdu juga bisa bikin lemas, syartu bisa bikin lemas. Maka itu juga membatalkan puasa. Ini kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kaidahnya mazhab bahwa hijamah bekam itu bisa membatalkan puasa, ini perkara ta'abbudi. Kita nggak boleh tanya, kita nggak bisa memikirkan apa alasannya. Tadi yang kita sebut alasannya bikin lemas atau apa itu ya itu pendapat ulama yang berpendapat bahwa ini ada alasannya. Ini bisa dipikirkan hikmahnya, ilahnya. Tapi mazhab Hambali berpendapat bahwa batalnya puasa karena dibekam dan batalnya puasa karena membekam itu sebabnya adalah ta'abbudi. Ini adalah murni perkara ketaatan. Tidak bisa kita cari apa sebabnya. Mungkin antum bisa mencari sebabnya orang yang dibekam, toib bisa lemas. Tapi orang yang membekam, alasan tadi tidak begitu kuat. Ya, makanya mazhab Hambali mengatakan toib ini alasannya ya ghairu ma'qulil makna. Tidak bisa dipahami maknanya apa, kenapa membekam dan dibekam itu membatalkan puasa. Kita mengatakan ini membatalkan puasa karena Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Dengan asumsi hadis itu sahih. Ya. Jadi kita di sini berusaha untuk memahami jalan pikir masing-masing ulama ya. Jadi ulama mazhab Hambali mereka berpendapat bahwa ini perkara ta'budiyah. Sama seperti kita mengetahui bahwa maghrib itu 3 rakaat, isya 4 rakaat. Mengapa? Wallahu alam. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ini perkara ta'budi. Ya, tidak bisa kita cari mengapa sebabnya. Ini adalah Allahu yani yaf'alu ma yasha, ya, kaifa yasha, mata yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki dengan cara yang Allah kehendaki, kapanpun yang Allah kehendaki, kita nggak bisa tanya. Ya, ini perkara ta'budi. Ya, setelah isya 4 rakaat, tiba-tiba subuh 2 rakaat, tiba-tiba zuhur 4 rakaat lagi. Ya, maka ini nggak bisa, ini perkara ta'budi. Demikian pula batalnya puasa karena hijamah. Batalnya puasa karena bekam. Ini perkara ta'budi kata mazhab Hambali. Ya, maka oleh karena itu segala bentuk mengeluarkan darah yang lain yang tidak ada, yang tidak disebut sebagai bekam, seperti fasdu, seperti syartu, maka ini tidak membatalkan puasa. Taib. Kemudian penulis berkata di sini, amidan mukhtarun dzakirun li shaumihi aftar. Pembatal puasa yang tadi kita sebutkan ada 7. Kalau menurut mazhab Hambali, menurut penulis ya, ada 7 tadi. 7 pembatal puasa ini baru bisa membatalkan puasa seseorang ketika orang tersebut melakukannya secara sengaja. Kalau dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasanya. Bagaimana contoh orang yang melakukan pembatal puasa secara tidak sengaja? Contohnya,
ya, misalnya makan secara tidak sengaja, dia ingat. Ya, ini bedakan antara lupa dengan tidak sengaja. Antara amdan, ya, atau ghairu amdin, tidak sengaja, dengan nisyan, yaitu lupa. Ya, orang yang lupa dia bisa jadi melakukan pembatal puasa secara sengaja. Misalnya ya, orang yang lupa bahwa ini adalah dia sedang berpuasa hari ini. Karena dia lupa bahwa ini adalah sudah masuk Ramadan, biasanya ini di awal-awal Ramadan ya. Siapakah yang pernah punya pengalaman lupa bahwa itu puasa, ini sudah puasa sehingga makan satu piring penuh? Masya Allah ya. Tapi biasanya kalau sudah pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan susah sekali untuk kemudian ada kasus lupa seperti ini. Ketika orang lupa, dia tidak merasa dia sedang berpuasa. Dia melihat makanan, dia makan. Sengaja atau tidak? Sengaja, tapi lupa. Ini tidak membatalkan puasanya. Ya, ini berarti lupa, tapi dia sengaja. Sekarang, orang yang dia tidak lupa, dia sadar, dia ingat bahwa ini puasa, tapi dia melakukan salah satu pembatal puasa secara tidak sengaja. Gimana contohnya? Tasawurnya, membayangkan kasusnya bagaimana? Misalnya, ya, orang yang dia berjalan, kemudian di halaman, kemudian dia menengadahkan kepalanya ke arah atas, ya, kemudian tiba-tiba ada air jatuh gitu ya, dari pancuran atau dari mana air jatuh sehingga masuk ke mulutnya, terminum gitu ya. Dia ingat bahwa dia sedang berpuasa, tetapi dia minum secara tidak sengaja. Ya, Ana menyebutkan contoh-contoh ini untuk memberikan pemahaman bahwa antara tidak sengaja dengan lupa itu hal yang berbeda secara fikih. Ya, bisa jadi kita dalam sehari-hari mengatakan, oh afwan, Ana lupa, Ana nggak sengaja makan, Ana lupa, Ana nggak sengaja makan. Ya, dicampur. Secara fikih ini berbeda. Antum lupa puasa, kemudian antum makan, berarti antum makan secara sengaja, tapi lupa. Lupa bahwa ini puasa gitu ya. Tapi antum sengaja melakukannya. Masa antum tidak sengaja melakukannya? Antum jelas-jelas ngambil ikan pindang di situ. Ngambil minum ya, menengguk berkali-kali dan seterusnya gitu ya. Maka ini sengaja dilakukan. Tapi lupa bahwa dia sedang berpuasa. Sedangkan orang yang tidak sengaja, dia bisa jadi ingat. Dia bisa jadi ingat ya, bahwa dia sedang berpuasa, tapi tidak sengaja melakukan salah satu pembatal puasa. Ini sama-sama tidak membatalkan puasanya. Kasus yang lain, mukhtaron di sini. Harus dia berdasarkan pilihannya sendiri. Kalau dia dipaksa, seperti misalnya ya dipaksa, ya kepalanya dipegang kemudian dimasukin air untuk orang maksudnya untuk minum, maka ini tidak membatalkan puasanya karena ya dia dipaksa. Atau yakni dia sendiri yang melakukannya tapi itu dilakukan karena paksaan, ya. Antum minum atau ana bunuh. Subhanallah ya. Berbahaya. Tidak boleh seperti ini, ya. Tapi ini kasus saja. Kalau misalnya dipaksa, dia sendiri yang melakukan perbuatan minum, tapi dia melakukannya karena dipaksa oleh orang. Nah, ini tidak membatalkan puasa, walaupun dia sendiri yang menengguk minuman itu. Jadi dua kasus dipaksa. Pertama, orang yang memaksakan perbuatan minumnya, kepalanya dipegang, kemudian gelasnya dimasukin, ya, sehingga apa? Perbuatan minumnya itu dilakukan oleh orang lain, dipaksakan ke dia. Atau dia disudutkan, dipojokkan dengan ancaman yang berat, ya. Kemudian akhirnya dia minum dengan menggunakan tangan dia sendiri, ya, dan dia teguk sendiri. Ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, dalilnya karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sesuatu yang di luar dari kapasitas manusia.
Taib. Sekarang tersisa satu kasus yaitu jahal. Bagaimana kalau orang tidak tahu hukumnya? Misalnya dia tidak tahu bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Misalnya dia selama ini merasa bahwa yang namanya pembatal puasa itu makan, minum, keluar mani, jima, tapi dia tidak tahu bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian pada suatu hari, di siang hari bulan Ramadan ketika dia berpuasa, dia muntah dengan sengaja. Karena ada tujuan apa misalnya, terserah. Ya, apapun tujuannya, yang jelas dia melakukan hal tersebut. Muntah dengan sengaja. Ya, maka mazhab Hambali mengatakan puasanya tetap batal walaupun dia jahil. Walaupun dia tidak tahu hukumnya. Mengapa? Karena dalil-dalilnya umum. Ya, dalil-dalilnya umum. Dalil bahwa orang yang muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Apa dalilnya? Wa man istaqa'a falyaqdi atau fa'alaihi al-qada. Barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib baginya qada. Tidak diberikan keterangan antum sudah tahu ilmu tentang hukum ini, sudah dapat ilmu tentang hukum ini atau belum dapat. Jadi dimutlakkan dalilnya. Ini berarti ini berlaku bagi orang yang sudah tahu hukumnya ataupun orang yang belum tahu hukumnya. Ini sudut pandangnya mazhab Hambali. Tapi sudut pandang dari ulama lain, ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya memang di kajian ini kita membatasi pada 2 pendapat saja ya, supaya tidak memberatkan. Kalau kita juga menyebutkan pendapat ya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, kalau itu berbeda gitu ya. Kalau kebetulan mereka tidak satu pendapat misalnya, kalau kita sebutkan semua maka ini tidak cocok untuk umum ya. Ini untuk penuntut ilmu yang fikihnya sudah agak tinggi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ya jahal itu adalah uzur. Ya, jahal itu adalah uzur. Maka orang yang tidak tahu hukumnya maka dia tidak batal puasanya. Dan Anda lebih cenderung pada pendapat ini. Anda lebih cenderung pada pendapat ini karena jahal itu lebih parah daripada nisyan. Jahal itu lebih parah daripada lupa. Orang yang lupa dia sudah tahu hukumnya tapi lupa. Tidak batal puasanya ketika lupa. Maka apalagi orang yang belum tahu hukumnya. Ini lebih parah kondisinya daripada orang yang lupa karena dia sudah tahu hukumnya. Ya, jadi kalau orang yang lupa itu puasanya tidak batal, maka apalagi orang yang jahil. Ini min bab mafhum muwafaqah. Ya, nah, itu istilah yang harusnya Anda sebutkan kalau ini kajian untuk yakni penuntut ilmu yang sudah tahu bahasa Arab dan usul fikih. Nah, mafhum muwafaqah. Intinya kalau itu saja membatalkan puasa, apalagi ini. Itu inti dari pendalilan yang namanya mafhum muwafaqah. Baik. Wala bifasdin wa syartin wala in fakkara fa anzala wala in fa'ala syai'an min jami'il mufattirati nasiyan aw mukrahan wala in dakhala ma'u matmadatin aw istinsyakin halqahu walau balagha aw zada 'ala thalathin. Tidak membatalkan puasa dengan fasdu dan syartu. Itu sudah kita bahas tadi. Dan juga tidak membatalkan puasa kalau memikirkan sesuatu kemudian keluar mani, yakni memikirkan sesuatu kalau itu hanya sekali, kalau itu hanya memikirkan. Bedakan antara memikirkan dan melihat. Kalau melihat tadi ada rincian, ya. Kalau melihat keluar mani, maka yang bisa membatalkan puasa adalah kalau melihatnya berkali-kali. Kalau melihatnya sekali keluar mani, nah ini berarti kelainan. Melihat sekali langsung keluar mani, ini kelainan. Maka tidak membatalkan puasa. Melihat sekali ataupun berkali-kali kemudian keluar mazi, kalau tidak disertai dengan sentuhan, tidak membatalkan puasa. Itu di mazhab Hambali. Tapi kalau disertai sentuhan baru membatalkan puasa. Walaupun itu cuma keluar mazi. Nah sekarang, kalau berpikir, bagaimana kalau berpikir? Ini tidak melihat, ini hanya memikirkan saja.
kemudian dia keluar mani atau madhi, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa, ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha malam ta'mal au tatakallam, ya, bahwa Allah itu mengampuni dari umatku apa yang disebutkan oleh jiwa-jiwa mereka, yakni yang dipikirkan oleh mereka selama mereka tidak melakukannya atau tidak membicarakannya. Ada seseorang kepikiran mau gibahi seseorang, cuma kepikiran saja tapi tidak jadi melakukannya, Allah ampuni. Ya, seseorang ingin menzalimi orang lain, ingin mukul tapi gak jadi melakukannya, Allah ampuni karena cuma pemikiran saja. Ini cuma jiwanya saja yang mengatakan tapi dia tidak melakukan, dia menahannya. Demikian pula orang yang berpikir-pikir tentang sesuatu yang membangkitkan syahwat, kemudian keluar mani atau madhi, walaupun dia keluar mani atau madhi, maka tidak membatalkan puasa. Dan ala kulli hal, bisa jadi ini juga kelainan karena cuma mikir, karena cuma berpikir. Bisa jadi ini kelainan. Kalau berpikir kemudian keluar madhi, mungkin masih bisa bisa masuk akal begitu ya maksudnya. Tetapi kalau keluar mani maka ini bisa jadi kelainan. Taib. Kemudian juga wala in fa'ala syai'an min jami'il mufattirat nasyan aw mukrahan. Tidak membatalkan puasa juga kalau seseorang melakukan salah satu dari pembatal puasa dalam keadaan lupa atau dipaksa. Ya. Wala in dakhala ma'u madatin aw istinsyakin halqahu. Dan juga tidak membatalkan puasa kalau seseorang itu kemasukan air setelah dia kumur-kumur atau setelah dia istinsyak, memasukkan air ke rongga hidung. Sehingga ada air yang tertelan karena tidak sengaja. Kalau dengan sengaja, ya, seperti misalnya para santri ya, di pondok misalnya masih kecil, para santri sambil wudhu kumur-kumur sekalian. Ya, kan nggak ada yang tahu, ya Masya Allah. Ini kalau sengaja batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Walaupun dia ketika berkumur-kumur semangat, terlalu bersemangat, terlalu keras, selama tidak sengaja masuk air ke kerongkongannya, maka ini tidak membatalkan puasa. Walaupun dia ketika istinsyak terlalu keras, padahal sudah ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa tidak boleh bagi kita untuk mubalaghah dalam istinsyak, ya, ketika kita berpuasa. Ubalagh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Ya, lakukanlah istinsyak dengan kuat kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Sekarang misalnya ada orang yang berpuasa, kemudian dia melakukan istinsyak terlalu kuat sehingga tidak sengaja ada air masuk ke kerongkongannya karena istinsyaknya tersebut, maka ini tidak membatalkan puasa. Walau balagha au zada ala thalath, atau ketika dia mengulang sampai lebih dari 3 kali, padahal sunnahnya adalah maksimal 3 kali. Kumur-kumur sama istinsyak sunnahnya maksimal 3 kali. Kalau ada seseorang sampai ke 4 kali, kemudian setelah kumur-kumur atau istinsyak yang keempat kalinya tersebut ada air yang tidak secara sengaja masuk ke kerongkongan, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Ini berbeda dengan mazhab yang lain, ya. Ini mengapa penulis sebutkan secara spesifik walaupun dia lebih dari 3 kali melakukannya. Mengapa disebutkan secara spesifik? Karena ada pendapat yang lain di mazhab yang lain. Nah, sebagaimana yang Anda sebutkan tidak kita bahas, ya. Nanti kajian kita 1 jam lebih sedikit ini cuma bisa bahas 2 atau 3 masalah kalau semua khilaf dibahas berikut pendalilannya dan seterusnya. Baik. Kemudian penulis berkata wala in dakhala adh-dhubabu awil ghubaru halqahu bighairi qasdin wala in jama'a riqahu fabtala'ahu. Tidak juga membatalkan puasa ketika ada lalat yang masuk atau ghubar, debu yang masuk
kerongkongannya tanpa sengaja. Seperti misalnya ada orang sedang berbicara kemudian lalat masuk. Intinya tidak sengajanya itu ya. Dan yang Anda katakan tadi, tidak sengaja tidak berarti lupa. Dia ingat sedang berpuasa. Tapi dia sedang berbicara kemudian lalat masuk. Tidak sengaja ya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Atau debu masuk dia misalnya di jalan. Kemudian angin berhembus. Kemudian debu ya berterbangan. Dan ada debu yang masuk secara tidak sengaja ke kerongkongannya, maka ini tidak membatalkan puasa. Wala in jama'a riqahu fabtala'ah. Dan juga tidak membatalkan puasa kalau ada seorang yang mengumpulkan ludahnya di mulutnya kemudian ditelan. Ini tidak membatalkan puasa. Karena tadi kita sebutkan, mazhab membedakan antara ludah dengan dahak. Kalau ludah nggak membatalkan puasa, dahak membatalkan puasa. Tapi di sini ya tadi kita sebutkan tadi bahwa dahak harusnya sama saja dengan ludah karena sama-sama dari dalam tubuh kita. Ya, maka di sini mazhab menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Bahkan tidak hanya menelan ludah, orang sengaja mengumpulkan ludahnya di mulut kemudian dia telan, tidak membatalkan puasa. Karena memang itu masyaqqah. Ya, untuk menghindarinya itu adalah masyaqqah. Baik. Kemudian ya di sini penulis akan masuk pada pembatal puasa. Kalau tadi pembatal puasa yang 7 tadi itu adalah pembatal puasa yang mewajibkan qada saja. Pembatal puasa yang mewajibkan qada saja. Sedangkan ada pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafarah, yaitu jima'. Yaitu jima'. Baik jima'nya itu keluar mani atau tidak keluar mani. Selama ada masuknya hasyafah kepala zakar ke kemaluan wanita ya, maka ini adalah jima'. Ketika timba masuk ke dalam sumur, ini jima'. Walaupun mani keluar atau tidak keluar, maka ya tetap wajib baginya qada dan kafarah. Tetapi perincian dalam masalah ini banyak sekali. Ya, Allahu a'lam. Ana rencananya sebenarnya ingin membahas ini di pertemuan saat ini juga. Tetapi karena pembahasan yang ana rasa tidak akan bisa ana selesaikan dalam waktu 5 menit ya. Karena banyak sekali pembahasan di sini. Seperti misalnya bagaimana kalau apakah yang harus bayar kafarah itu laki-lakinya saja atau istrinya juga harus bayar kafarah. Bagaimana kalau misalnya kondisinya itu lupa atau tidak sengaja atau tidak tahu hukumnya, ya ada perbedaan rincian antara pembatal puasa yang merupakan jima' ini dengan pembatal puasa yang 7 yang tadi kita sebutkan. Ada perbedaan perincian di mazhab Hambali. Kemudian juga bagaimana dengan kafarahnya? Apa itu kafarah jima'? Apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan? Kemudian apakah harus kafarah kalau kita misalnya lagi safar? Kemudian kita nggak puasa. Kemudian jima'. Bagaimana kalau misalnya kita safar tapi memilih tetap berpuasa, kemudian jima'? Apakah wajib qada dan kafarah atau cuma qada saja? Kemudian masalah-masalah yang lain misalnya bagaimana kalau jima' 2 kali di bulan Ramadan di 2 hari yang berbeda, atau jima' 2 kali di hari yang sama? Apakah harus bayar kafarah 2 kali atau cukup sekali dan seterusnya? Banyak sekali pembahasan. Maka ana rasa ana harus tunda ini ke pembahasan ke pertemuan berikutnya insyaallah, dan mungkin pertemuan berikutnya adalah ketika kita sudah masuki bulan Ramadan insyaallah taala. Baik. Maka demikian yang bisa ana sampaikan di sini. Ana kembalikan kepada moderator. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustadz. Ustadz sebetulnya di chat sama di WA belum ada pertanyaan masuk Ustadz. Jadi kalau misalnya pembahasannya oh ya ini baru masuk satu nih pertanyaan Ustadz. Ustadz karena sudah ada pertanyaan jadi langsung saja saya bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz ya. Nah. Ya. Bismillah.
Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga diberkahi dan dirahmati Allah. Ustadz, Ana biasa tetes mata sebanyak 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam untuk pengobatan. Apakah sebaiknya diberhentikan dulu selama puasa, Ustadz? Dan Ana terkadang asam lambungnya naik di siang hari, sehingga ada makanan dari lambung yang naik naik hingga ke mulut. Apakah termasuk pembatal puasa, Ustadz? Jazakallahu khair, silakan Ustadz. Tadi kalimat-kalimat pertama gimana? Ana kurang begitu dengar. Iya. Sudah biasa menggunakan obat tetes mata sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam untuk pengobatan. Apakah sebaiknya diberhentikan? Nah, tetes mata berdasarkan pendapat mazhab Hambali, ya, tetes mata kalau itu bisa sampai ada sesuatu yang masuk ke kerongkongan kita, maka itu membatalkan puasa. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang pakai obat tetes mata tidak kita sedang katakan dia sedang minum, ya. Walaupun ada sesuatu yang dirasakan di kerongkongannya, tidak kita katakan dia sedang minum. Maka naam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ana lebih cenderung pada lebih baik hindari. Ya, lebih baik hindari. Mungkin bisa digunakan obat tetes mata itu ketika sahur dan juga ketika berbuka. Nah, kemudian masalah yang tadi ketika ada penyakit lambung, ya, syafakumullah, kemudian terkadang ada makanan yang naik sehingga sehingga bisa jadi sampai ke kerongkongan atau bahkan sampai ke mulut. Wallahu alam, ini lebih ke arah tidak sengaja. Ghairu amdin, tidak sengaja. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasa. Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, kalau lagi mencicipi makanan namun tidak sengaja tertelan, apakah ini termasuk salah satu contoh yang tidak membatalkan puasa? Jazakallahu khair, Ustadz. Nah, mencicipi makanan kemudian dikeluarkan kembali, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau misalnya mencicipi makanan kemudian tidak sengaja, ya semoga ini tidak membatalkan puasa, ya, karena tidak sengajanya itu. Sama seperti orang yang kumur-kumur. Ini bukankah sama-sama gentingnya? Dia masukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian dia kumur-kumur gitu, ya. Apalagi kalau kumur-kumurnya dengan kuat. Ini sama gentingnya dengan orang yang mencicipi makanan tadi. Kalau ada seorang kumur-kumur kemudian nggak sengaja masuk, maka tidak membatalkan puasa. Demikian pula orang yang cicipi makanan tidak sengaja masuk juga tidak membatalkan puasa. Tapi kita harus hati-hati. Nah, baik Ustadz, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, tetapi ini mungkin agak di luar tema. Kita bacakan saja dari Ahli Eka Syakir. Untuk orang yang merasa tua, bagaimana menentukan jika dia sebetulnya dikasih rukhsah atau mengada-ada saja? Bagaimana parameternya? Pendapat dokter. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Masih dari Kang Eka Syakir. Bagaimana jika baru tahu ilmunya, sekarang baru tahu ilmunya bahwa sesuatu hal itu membatalkan puasa. Maksudnya adalah puasanya sudah lewat kira-kira beberapa tahun sebelumnya dan baru tahu sekarang bahwa itu ternyata membatalkan puasa. Apakah ada kewajiban mengkodok atau bagaimana Ustadz? Iya, para ulama beda pendapat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mazhab Hambali mengatakan puasanya tidak sah walaupun dia belum tahu hukumnya. Tapi pendapat yang lebih cenderung adalah puasanya sah karena dia belum tahu hukumnya. Ya, dan tadi kita katakan orang yang tidak tahu hukumnya ini lebih parah kondisinya daripada orang yang lupa. Ya, sehingga tidak membatalkan puasanya. Nah, tapi di saat yang sama,
kita harus Baik, kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Nah, ya. Kita lanjutkan pertanyaan. Di saat yang sama kita harus berhati-hati. Di saat yang sama kita harus menuntut ilmu. Jangan sampai kita berpikir, taib, Anda nggak usah menuntut ilmu aja sehingga Anda tetap tidak tahu. Ini juga kesalahan. Nah. Ya. Baik, kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana dengan vaksinasi COVID di siang hari? Apakah ini termasuk membatalkan puasa atau tidak? Ya, suntikan yang bukan termasuk muwadzi, yakni nutrisi, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau misalnya seperti infus, dia pengganti makan dan pengganti makanan ya, maka itu batalkan puasa. Tapi kalau misalnya suntikan atau ya pengobatan yang itu tidak merupakan nutrisi tapi murni adalah obat, maka ini tidak membatalkan puasa selama itu disuntik ya, kalau bukan diminum lewat mulut ya, selama itu disuntik maka itu tidak masalah. Jadi vaksin itu bukan nutrisi, vaksin itu adalah murni obat. Jadi untuk mengobati gitu ya, jadi untuk membangkitkan imunitas, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Baik. Kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini pertanyaannya agak panjang dan agak dalam sedikit. Afwan Ustadz, Ana bertanya lagi. Ana membaca buku Syekh Fauzan, beliau berpendapat bahwa infus lebih baik diundur saat berbuka. Pertanyaan Ana, apakah ada khilaf akan hal ini Ustadz? Dan apakah Syekh Fauzan termasuk salah satu ulama bermazhab Hambali? Silakan Ustaz. Nah, yang dimaksud Syekh Fauzan adalah infus yang itu bukan nutrisi. Ya, kalau yang termasuk nutrisi yang menggantikan makan dan minum, maka ya itu batalkan puasa karena itu bisa menguatkan badan sama seperti makan dan minum. Tapi kalau infus yang atau ya yang tidak merupakan nutrisi gitu ya, maka itulah yang lebih baik untuk diundur kalau bisa diundur. Wallahu alam, itu yang dimaksud oleh Syekh Fauzan. Ya, karena kalau tidak salah beliau dengan tegas mengatakan kalau infus yang berupa nutrisi itu membatalkan puasa. Tidak sekedar mengatakan lebih baik diundur, tapi harus diundur gitu ya. Tapi mungkin yang dimaksud adalah infus yang bukan nutrisi. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah adalah ulama yang backgroundnya mazhab Hambali. Ulama yang backgroundnya mazhab Hambali. Terlihat dari beliau menulis kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Orang yang membaca kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, maka akan sangat terasa beliau sangat terpengaruh pada kitab-kitab Hambali, terutama Radul Murbi. Beliau pernah mensyarah juga Zadul Mustaqni. Beliau kalau ditanya matan fikih apa yang hendaknya dihafalkan, beliau jawab Zadul Mustaqni atau kitab-kitab Hambali yang lain. Jadi beliau backgroundnya mazhab Hambali, sebagaimana banyak ulama Saudi yang lain backgroundnya Hambali. Syekh Utsaimin backgroundnya Hambali. Syekh Sa'di gurunya Syekh Utsaimin backgroundnya Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah backgroundnya Hambali. Tetapi ketika para ulama tersebut sudah mencapai derajat istihad, Syekh bin Baz backgroundnya Hambali. Semuanya belajar mazhab awalnya, tapi tidak fanatik. Ya, yang salah itu adalah belajar mazhab terus fanatik. Semua pendapat harus sesuai dengan mazhab yang dipelajarinya, walaupun dia sudah mencapai derajat yang dia bisa memilih berbagai pendapat. Ini kurang baik ya. Tetapi ulama-ulama tadi semuanya backgroundnya awalnya Hambali. Tapi setelah mencapai derajat istihad, ketika sudah mentarjih, ketika sudah bisa memiliki kemampuan untuk mentarjih, ya, dan mutolaahnya luas, tidak hanya baca 1-2 kitab kemudian bisa mengatakan ana lebih cenderung, tidak. Lebih banyak mutolaahnya udah luas, maka mereka memilih pendapat yang
berbeda dengan pendapat asalnya di pendapat ofisial di mazhab. Kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau bisa sampai pada derajat itu setelah beliau sepuh ya, atau setelah beliau berumur gitu ya. Bukan dengan tegas mengatakan ini yang roji, ini marjuh sejak berumur muda ya. Kalau sudah belajar usul fikih ketika masih muda ya, mungkin kita bisa mengatakan maksimal ana lebih cenderung pada ini, ana lebih cenderung pada itu. Tapi ketika sudah mulai berumur, sudah mutalaah luas, baru ya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian mengatakan ini maslahat nih, nggak ada masalah, ini hadis sahih, ini hadis dhaif dan seterusnya. Nah, baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Terkait berkumur-kumur ketika berpuasa, karena khawatir ada air yang tertelan dari sisa-sisa air ketika berkumur, biasanya ana meludah berkali-kali sampai dirasa yakin tidak ada sisa air. Apakah yang seperti ini termasuk berlebihan? Jazakallahu khair. Silakan Ustadz. Naam, termasuk berlebihan. Jadi ketika berkumur-kumur, dikeluarkan air yang ada, kemudian ya secukupnya saja untuk memastikan, bukan memastikan, untuk mengeluarkan air ya, normalnya saja keluarkan. Tapi jangan sampai kemudian kita keluarkan ya ludah berkali-kali kemudian sehingga dipastikan yang ada di mulut tadi kandungan airnya tidak ada sama sekali gitu ya. Air dari luar, tidak demikian. Itu termasuk hal yang dimaafkan, tidak masalah. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan seperti tadi. Nah. Ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum alaikum Ustadz. Tentang pendapat bahwa istimna tidak membatalkan puasa. Apakah benar ada perbedaan pendapat dalam masalah ini? Jazakallahu khair. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahwa masturbasi itu tidak membatalkan puasa. Karena beliau memaknai hadis qudsi yang tadi kita sebutkan, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makanannya dan minumannya karena aku gitu ya. Ibnu Hazm memaknai syahwat di situ sebagai jima. Jadi kalau bukan jima maka tidak membatalkan puasa. Sehingga ketika seorang keluar mani karena masturbasi misalnya atau karena sebab lain selain jima, maka tidak membatalkan puasa. Ya, itu sudut pandangnya Ibnu Hazm. Tapi mazhab yang 4 mengatakan masturbasi itu membatalkan puasa. Ya, karena jelas itu syahwat. Orang yang misalnya orang yang syahwatnya sudah tidak terbendung, dia ingin jima. Kemudian dia misalnya belum punya istri misalnya sehingga dia masturbasi. Setelah masturbasi, dia masih mau jima atau tidak? Dia masih ingin jima atau tidak? Tidak lagi, gitu ya. Maka ini sama aja syahwatnya. Nah, jadi memang ada perbedaan pendapat, tetapi ini pendapat yang dipilih oleh jumhur seluruh 4 mazhab itu adalah masturbasi membatalkan puasa. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Jika di pagi hari ternyata masih tersisa sedikit sisa makanan di sela gigi dan akhirnya tertelan oleh kita secara tidak sengaja, apakah membatalkan puasa? Silakan Ustaz. Nah, kaidahnya selama tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Tapi kita harus hati-hati dari awal supaya tidak ada bekas makanan ada di mulut kita. Nah, baik. Ada satu lagi pertanyaan, ini di luar tema Ustadz. Apa-apa ya, dibacakan saja karena masih ada waktu. Bismillah, barakallahu fikum Ustadz.
izin bertanya, bagaimana memahami pikiran diampuni selama tidak dilakukan atau dibicarakan? Bagaimana dengan penyakit hati seperti hasad, benci, dan sebagainya? Jazakallah khair Ustaz. Naam, hasad itu sendiri adalah amalan hati. Ya, hasad itu sendiri adalah amalan hati yang bisa tampak di zahir gitu ya, bisa tampak di zahir. Yang dimaksud dengan hadis tadi itu adalah ketika seseorang memikirkan sesuatu yang itu yakni yang itu dibicarakan atau dilakukan, ya, yang itu akan dibicarakan atau dilakukan, tapi kemudian dia tidak jadi, itu maksudnya. Tapi kalau hasad itu sendiri adalah amalan hati gitu ya. Adapun kalau tampak di zahir, maka itu amalan yang berbeda sudah. Misalnya karena ada orang hasad, kemudian dia buang sampah di depan rumah orang yang dia hasati tersebut. Ya, ini adalah dua jerimah yang berbeda. Ini dua perbuatan buruk yang berbeda. Satu hasad, yang kedua buang sampah di sana gitu ya. Berbeda kalau ada orang hasad, tapi dia berusaha menahan. Dia pengen buang sampah itu di sana karena hasadnya tersebut, tapi dia tahan. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Dan hasad itu sendiri adalah hal yang buruk, ya, penyakit hati, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ketika kita sudah ada kepikiran hasad, maka kita harus mendoakan orang yang kita hasati tersebut, doakan kebaikan, ya, lawan hasad kita tersebut. Jadi ini yang dimaksud, ya, Allah alam dari hadis tersebut. Ustadz, kita ada satu pertanyaan lagi Ustadz, meskipun di luar tema ya. Izin bertanya agak di luar tema Ustadz, semoga Ustadz berkenan menjawabnya. Untuk orang-orang yang sedang berusaha menghafal Al-Quran di bulan Ramadan, nanti mana yang lebih baik baginya? Tetap melanjutkan menambah hafalan atau berhenti dulu di bulan Ramadan untuk menambah waktu untuk membaca mushaf? Terima kasih, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Ana lebih cenderung pada gabungkan keduanya, yaitu membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Ya, karena kita sama-sama butuh pada dua hal tersebut. Adapun para ulama terdahulu, ya, mereka kemudian fokus baca Al-Quran begitu ya, bahkan menutup semua majelis ilmu gitu ya. Itu karena kondisinya sudah hafal Al-Quran, sudah mungkin dengan tafsirnya, fokus dengan membaca. Tapi kalau sekarang kejahilan masih banyak. Ya, majelis ilmu sangat dibutuhkan. Coba bayangkan misalnya seluruh ulama dan ustadz tidak ada majelis ilmu selama 1 bulan Ramadan gitu ya. Bagaimana masyarakat? Maka kondisinya berbeda. Maka di zaman ini Allah A'lam lebih cenderung pada gabungkan dua-duanya, dan majelis ilmu tetap ada, tetapi tetap kita harus memiliki perhatian pada ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan untuk mengisi bulan Ramadan tersebut. Tetapi majelis ilmu tetap ada karena memang umat butuh, ya, karena kejahilan di zaman ini tidak seperti kejahilan di zaman dahulu, ya. Nah, syukron jazakallahu khair Ustadz atas semua jawaban yang disampaikan, yang diberikan. Pertanyaan yang masuk sudah habis Ustadz, dan kebetulan juga waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Dan kepada Ustadz, silakan untuk menyampaikan nasihat penutup. Nah, di sini kita sudah belajar tentang pembatal-pembatal puasa yang mewajibkan qadha saja. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang jima, yaitu pembatal puasa yang mewajibkan qadha dan kafarah. Dan ana ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali, ya, apa tujuan kita mempelajari hal ini. Tujuan kita adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad.
Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya, menyalahi tuntunan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka bahwa raddun, yakni mardudun, maka amalan tersebut tertolak. Maka itulah tujuan kita mempelajari ilmu ini karena kita hendak insya Allah memasuki bulan puasa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan disampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Kita mempelajari ilmunya terlebih dahulu sebelum melakukan amalan tersebut. Amalan yang tidak diragukan lagi kemuliaannya, salah satu rukun Islam, puasa Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk bersemangat menimba ilmu tentang masalah ini, ya, karena sah atau tidaknya puasa kita, afdal atau tidaknya, sempurna atau tidaknya pahala kita, itu tergantung dari bagaimana ilmu kita tentang amalan ibadah ini. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Nah, mana kembalikan kepada moderator kembali. Syukron.